Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Saya akan percaya kita telah menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bersatu teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk beribadah bersama-sama hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Amin. Saat teduh selesai. Pada hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih menerima sakramen perjamuan kudus. Dan kita bersyukur masih ada sarana ibadah online bersama GPS Kelapa Gading di rumah kita masing-masing, dan kita percaya hadirat Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, dan tiada lain yang dapat kita lakukan selain memuji Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya, atas hikmat-Nya, dan semua kasih karunia-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Kita akan satu pujian, terpujilah Allah.
asik muji Tuhan. Tiada terukur, tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang Sang Kristus di surga cepat. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi dipuji padanya sebab hikmatnya, dipuji padanya sebab hikmatnya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pujian ini sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena tiada terukur begitu besar kasih setia Tuhan atas setiap kehidupan kami umat-Mu yang percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menghantarkan setiap langkah kehidupan kami sehingga kami boleh masuk pada bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020 yang luar biasa bagi setiap kami, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, namun nyata kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih bulan Desember ini kami memperingati Natal, Engkau lahir ke dalam dunia untuk menebus setiap kami, menjanjikan keselamatan yang tidak dapat dunia berikan buat kami yang percaya kepadamu. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami datang bersyukur, kami datang memohon ampun atas segala dosa kami, sehingga Tuhan melayakkan kami untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih hari ini kami akan bersekutu kembali dengan perjamuan kudus. Kami disatukan dengan Kristus Sang Penebus kami, sehingga kami boleh kuat berjalan bersama dengan Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, tidak terasa kita sudah masuk bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yesus yang lahir, Dia mati, Dia bangkit buat kita semua, dan Dia adalah Juru Selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dia lahir untuk kami. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, memuji nama Tuhan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik muji Tuhan. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita semua, sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Puji nama Tuhan. Dia Yesus juru selamat dunia. Dia lahir, mati dan bangkit untuk menebus kita semua umat pilihannya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema pada bulan Natal ini adalah Immanuel. Sebuah tema yang kita pilih dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas untuk menyatakan kepada kita semua bagaimana Allah menyertai kita sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini jelas menyatakan bahwa Tuhan, Dia sendiri senantiasa menyertai setiap langkah kita. Sehingga dalam menyambut Natal ini, meskipun ini Natal di tengah pandemi, kita tetap harus bersukacita, kita tetap harus bersyukur karena kasih setia Tuhan berlaku atas setiap kita, dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah karena Dia adalah Allah Immanuel. Naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Engkau Allah Immanuel.
Tuhan, menyembah Dia. Dia bertahta atas hidup kita. Dia sempurna bagi setiap kita. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Engkau Allah yang menguatkan setiap kami bertahan sampai dengan bulan Desember ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Engkau harapan dalam setiap kesesakan yang kami alami Tuhan. Engkau selalu membuktikan Engkau Allah yang setia. Tidak ada satupun janji-Mu yang lalai atas hidup kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih bisa berdiri dan bertahan di dunia yang sangat genting ini. Itu karena Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami boleh berjalan hari demi hari, menghadapi tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan ya Tuhan, ancaman demi ancaman. Semua itu menakutkan, semua itu menggetarkan hati. Tapi kami boleh melihat bahwa ada tangan yang tidak kelihatan telah menuntun kami dengan setia, sehingga kami boleh berada di penghujung tahun 2020. Semua ini karena Immanuel. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hati kami bersedia senantiasa dipimpin oleh Tuhan mengakhiri tahun ini dan menjalani tahun yang akan datang. Masih misterius bagi kami, tapi tidak masalah, sebab Tuhan yang berjalan di depan kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, datanglah, terus sirami hati kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan keberanian, sebab kami tahu satu ada Allah yang berjalan di samping dan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terus berbicara bagi kami. Nyatakan siapa Immanuel itu bagi kami. Semakin kuat, semakin erat bersama dengan Dia. Berbicaralah, bab hati kami telah siap. Nyatakan isi hati-Mu dan rencana-rencana-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus
yang punya firman. Kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Saudara-saudara, ini adalah satu ayat yang singkat yang merupakan kelanjutan daripada janji tentang Immanuel. Nah, saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah melihat Immanuel bagian yang pertama, yang berbicara tentang sejarah Immanuel dalam Perjanjian Lama, dan bahwa sejarah itu dimulai ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan itu sejak terjadi masalah kejatuhan dalam dosa di Taman Eden. Nah, mulai daripada sejarah itulah maka muncul satu nubuat di Kejadian 3 ayat 15. Ini kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Sehingga Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, pertanyaannya adalah, siapakah keturunan ular ya yang kelak akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan itu? Atau siapakah keturunan perempuan itu yang kelak akan meremukkan kepala ular itu? Dalam Perjanjian Baru akhirnya kita tahu bahwa di kemudian hari keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular itu ialah Yesus Kristus, Sang Immanuel itu. Kemudian kita berlanjut setelah itu bahwa di Yesaya pada zaman ia memerintah atau bertugas sebagai nabi, itu kira-kira 700 tahun sebelum Masehi, muncul istilah Immanuel, bahwa ketika dua kerajaan Israel mau berperang, yaitu dalam perang saudara, lengkap dengan backing mereka atau sekutu mereka masing-masing, Tuhan justru memberikan satu tanda, yaitu tanda tentang Immanuel. Dan ini pertama kali istilah Immanuel itu muncul. Yesaya 17 Yesaya 7 ayat 14 berkata begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, makna dari tanda Immanuel ini adalah bahwa dari perang saudara itu, Tuhan akan tetap menyertai umat pilihannya yang sedikit itu, dan akan ada sisa yang kembali, yaitu sisa di mana Tuhan menjaga, menyertai dan memelihara umatnya sehingga tidak mati semua di dalam peperangan itu. Dan dari sisa yang kembali inilah Tuhan akan melanjutkan rencana besarnya untuk melaksanakan penyelamatannya akan umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebab keturunan Daud tidak boleh putus, ya, dan keturunan Daud tidak boleh punah, karena dari situlah nanti Immanuel akan berasal. Jadi bayangkan dua bangsa yang bersaudara ini perang dengan sekutu mereka masing-masing, dan pada waktunya bahwa banyak sekali yang hancur dan binasa dan dibawa ke penawanan, tetapi Tuhan yang menyertai umatnya di antara dua bangsa itu, akan ada sisa yang kembali. Kenapa mesti sisa ini harus ada? Karena dari yang sisa inilah Tuhan akan meneruskan janjinya dari keturunan Daud sampai Immanuel itu lahir. Jadi saudara, ini menarik. Kita sudah lihat itu 2 minggu yang lalu.
Nah, sekarang hari ini kita akan melihat tentang Immanuel bagian yang kedua. Nah, Immanuel bagian yang kedua ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang siapakah Immanuel itu, ya. Apa saja identitas yang dikenakan kepada Immanuel itu. Nah, kita ketahui bahwa sejak Adam, orang-orang belum tahu siapa keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Lalu masuk pada zaman Yesaya di pasal 7, sudah dimunculkan nama Immanuel, tetapi umat Tuhan sama sekali belum bisa menebak siapa orang yang akan disebut Immanuel itu. Tetapi begitu masuk dalam Yesaya pasal 9, Yesaya menuliskan secara detail tentang identitas daripada Immanuel itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja identitas Immanuel yang diungkapkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya? Kita akan melihat bahwa ada 6 identitas atau 6 atribut daripada Immanuel yang dituliskan, yang disebutkan secara detail oleh Nabi Yesaya. Kita akan lihat yang pertama, bahwa identitas Immanuel yang pertama adalah Immanuel akan lahir dalam rupa seorang anak manusia. Ya, di dalam ayat 5 bagian A berkata begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita akan menemukan 2 hal yang luar biasa. Ya, yang pertama, kalau betul dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, pertanyaannya adalah, kenapa dia mesti lahir sebagai anak manusia? Kenapa dia mesti lahir sebagai seorang putra manusia, ya, yang begitu lemah, yang begitu terbatas? Bukankah jauh lebih baik ia tetap sebagai Allah yang maha kuasa dan dia menyertai kita? Kan bisa saja. Kenapa mesti dia lahir jadi manusia? Kenapa mesti lahir jadi seorang anak yang begitu lemah, yang begitu terbatas? Kan bisa dia sebagai Allah yang maha kuasa, dari ketinggiannya, dari kemahakuasaannya bisa menyertai kita. Kenapa dia mesti turun menjadi seorang anak manusia yang begitu lemah, terbatas, perlu diasuh, perlu dibesarkan, dan perlu ditopang, ditolong oleh manusia? Kenapa? Saudara, kadang-kadang saya pikir, kenapa? Tuhan kan bisa dengan kemahakuasaannya di sorga sana bisa menyertai umatnya, nggak perlu turun. Kenapa dia mesti turun? Saudara tahu jawabannya? Immanuel, dia mesti lahir sebagai seorang putra manusia atau seorang anak manusia. Kenapa? Supaya ia, sang Immanuel itu, bisa merasakan segala kelemahanmu, supaya sang Immanuel itu bisa merasakan segala pergumulanmu, supaya sang Immanuel itu bisa merasakan segala penyakitmu, supaya sang Immanuel itu bisa merasakan kekhawatiranmu, dan supaya sang Immanuel itu bisa merasakan segala kekhawatiranmu dan segala ketakutanmu. Inilah alasan mengapa dia mesti lahir sebagai seorang anak manusia, supaya ia bisa merasakan semua yang engkau rasakan. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa pertama dari ayat tadi. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalau betul Nabi Yesaya sedang menubuatkan tentang Immanuel yang akan datang, lalu kenapa di dalam redaksi daripada Yesaya, kenapa di dalam tulisannya, di dalam redaksinya, ya, kok Yesaya memakai kata telah, ya, kata telah, ya, dia katakan seorang anak telah dilahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, kita semua tahu makna daripada kata telah, bukan? Ya, sesuatu yang dikatakan telah berarti sudah terjadi. Sesuatu yang dikatakan telah itu berarti sudah lewat waktunya. Ya. Padahal ini nubuatan, dan Immanuel itu belum lahir. Tapi Yesaya memakai kata telah. Mestinya sebuah nubuat memakai kata akan.
Karena peristiwanya belum lewat, peristiwanya belum terjadi. Tapi kenapa ini Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir? Dia 700 tahun, tapi dia berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan redaksi kata telah? Ya, dengan menunjukkan bahwa seolah-olah Immanuel itu sudah ada. Saudara-saudara, kata telah ini menunjukkan bahwa benar Sang Immanuel itu sudah ada sebelum ia lahir. Sang Immanuel itu sudah eksis sebelum ia lahir. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa dengan Alkitab kita, ya. Yesus sebelum ia lahir sudah ada. Immanuel sebelum dia lahir, dia sudah eksis di dalam kekekalan. Beda dengan saya, beda dengan saudara, ya. Kita baru eksis di dunia ini setelah kita mulai dikandung oleh ibu kita, atau setelah kita dilahirkan. Kita baru ada, kita baru eksis. Sebelum kita dikandung, sebelum kita dilahirkan, kita belum ada, kita belum eksis. Kehidupan kita belum dimulai karena kita ciptaan. Tapi Immanuel berbeda. Immanuel sudah ada jauh sebelum ia lahir. Immanuel sudah eksis sebelum ia ada. Immanuel, dia sudah ada di dalam kekekalan sebelum ia lahir. Itu sebabnya Yesaya memakai kata telah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Padahal 700 tahun kemudian baru Immanuel itu lahir. Saudara, ini adalah satu nubuat yang luar biasa. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Immanuel sudah ada sejak kekekalan, itu pada akhirnya diam di antara kita. Ya, dia yang sudah ada jauh sebelum dunia dijadikan, dia dekat bersama kita, dia tinggal bersama kita, dia menyatu dengan kita, dia berkarya bersama-sama dengan kita, dan dia menyertai kita. Itu sebabnya Alkitab menyebutkan bahwa Allah kita adalah Allah yang imanen sekaligus juga Allah yang transenden. Artinya dia adalah Allah yang jauh, tapi dia juga Allah yang dekat di sini. Saudara-saudara, ini istilah yang dipakaikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena pada mulanya memang dia adalah Allah yang jauh, tapi setelah dia jadi Immanuel, dia menjadi Allah yang dekat. Saudara, tidak ada Allah yang seperti ini. Allah-Allah yang ada di dunia ini, yang dimengerti oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia, tidak ada Allah yang jauh yang sekaligus dekat dengan umatnya, kecuali Allah Immanuel. Saudara, ini yang pertama, atribut atau identitas yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya pertama kali tentang Immanuel adalah Immanuel, atau ia akan lahir sebagai seorang anak manusia. Ini tanda pertama. Lalu kita lihat apa identitas Immanuel yang kedua. Yesaya menyebutkan di dalam ayat 5 bagian B, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini yang kedua, identitas yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya tentang Immanuel, bahwa lambang pemerintahan itu ada di atas bahu daripada Immanuel itu. Saudara, sebenarnya ayat ini mau mengatakan apa untuk kita? Ayat ini sebenarnya mau mengatakan bahwa Yesus Sang Immanuel itu adalah pemerintah di atas segala pemerintah. Bahwa Yesus Sang Immanuel itu adalah raja di atas segala raja. Ini jelas dalam Alkitab. Dan tidak hanya itu saja.
Di dalam bagian Alkitab yang lain menyebutkan bahwa Yesus Sang Immanuel itu memerintah atas segala ciptaannya, dan Yesus Sang Immanuel itu juga adalah penopang daripada alam semesta. Saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus memerintah atas segala sesuatu dan penopang atas alam semesta ini? Jawabannya sederhana, karena Yesus yang adalah Allah Putra itu, yang adalah Firman itu, Dia adalah pencipta daripada alam semesta dan segala isinya. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, bahwa Sang Immanuel itu bukan manusia biasa. Ya, Immanuel itu bukan manusia biasa seperti kita, tapi Sang Immanuel itu adalah Allah sendiri, Allah Putra, Allah Anak yang menjelma menjadi seorang manusia. Dia adalah Sang yang Maha Besar, Dia adalah Sang Maha Kuasa, datang menyertai kita. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Sang Immanuel yang datang menyertai kita hari demi hari di dunia ini bukanlah manusia biasa, tapi Sang Immanuel yang menyertai engkau dan saya hari demi hari saat ini adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah pemerintah atas segala pemerintah, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara, ini menarik. Ini identitas yang kedua yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya tentang Immanuel. Sekarang kita lihat identitas Immanuel yang ketiga. Yesaya menyebutkan bahwa Dia penasehat ajaib. Saudara-saudara, Dia adalah penasehat ajaib. Pertanyaannya adalah, mengapa Ia disebut penasehat ajaib? Karena Ia adalah sumber daripada hikmat yang tertinggi yang tidak tertandingi oleh siapapun juga. Pengetahuannya begitu sempurna sehingga Ia tidak perlu penasehat seperti kita. Pada zaman dulu, para raja, para kaisar itu membutuhkan yang namanya penasehat. Sampai hari ini para pemimpin dunia, para presiden, para perdana menteri juga butuh yang namanya penasehat ajaib. Bahkan tidak hanya itu, saudara, tidak hanya para raja, para presiden, para perdana menteri yang butuh penasehat. Setiap manusia, setiap orang juga butuh yang namanya penasehat. Saudara-saudara, ini menarik ya, ada sesuatu yang menarik bahwa setiap manusia butuh penasehat. Saudara butuh seorang penasehat. Saya juga butuh seorang penasehat. Semua kita butuh seorang penasihat. Di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Sang Immanuel itu punya satu identitas, bahwa Dia adalah penasehat ajaib. Kenapa bisa demikian? Kenapa Dia disebut penasehat ajaib? Karena pengetahuan kita yang sangat terbatas dan terlalu sedikit bisa kita ketahui, yang bisa kita ketahui, sehingga kita memiliki potensi untuk tersesat. Kita punya potensi untuk berbuat salah. Karena itu kita butuh penasehat, dan Dia yang sempurna dalam pengetahuan dan maha tahu dalam segala hal sangat cocok, dan memang Dia adalah penasehat yang ajaib itu. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang menarik ya, bahwa Immanuel disebut penasehat ajaib. Nah, penasehat ajaib punya istilah yang lain, Bapak Ibu. Istilah lain daripada penasehat yang ajaib adalah konselor yang ajaib. Dia adalah seorang konselor. Dia ada seorang konselor yang ajaib bagi kita. Saudara, seringkali para psikolog, para psikiater di luar sana ya, itu tidak bisa menyembuhkan, memulihkan orang-orang tertentu ya. Banyak sekali bahwa orang psikolog atau orang psikiater itu gagal di dalam memulihkan orang yang sakit jiwa, orang yang sakit mental, orang yang depresi, putus asa, ketakutan. Seringkali mereka gagal, padahal mereka concern belajar tentang ilmu jiwa manusia. Mereka concern bicara atau mempelajari tentang psikologi ya, ilmu psikologi. Tapi seringkali mereka gagal, tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit jiwa, sakit mental, depresi, putus asa dan ketakutan. Tetapi aneh sekali,
Justru kadang-kadang orang yang sakit jiwa, sakit mental, depresi, putus asa, kan ketakutan yang berlebihan, justru mereka sering dipulihkan ketika mereka bertemu dengan Immanuel itu. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu seorang teman hamba Tuhan pernah cerita satu kisah nyata di gerejanya. Dulu seorang bapak katanya, ya, setelah krisis tahun 98, ia mengalami depresi berat, ia mengalami kebingungan yang luar biasa, ia stres, dia putus asa, dan dia hilang harapan. Akhirnya si bapak ini sering jalan kaki sendirian sepanjang hari, keliling nggak tahu kemana, ya. Bahkan ia sudah disering dibawa oleh istri dan anak-anaknya ketemu sama psikolog, ketemu sama psikiater, tidak sembuh-sembuh juga. Tetapi suatu saat ketika bapak ini seperti biasa pergi jalan kaki berkeliling nggak tahu kemana, dan kebetulan itu adalah hari Minggu, ya berjalan seperti biasa, ya nggak tahu kemana dalam kondisi depresi. Ia melewati satu gereja yang dimana gereja itu sedang beribadah, dan waktu dia lewat pintu gereja itu, dia mendengar ada pujian yang begitu indah di gereja itu. Akhirnya dia tertarik karena dia merasakan keindahan daripada pujian jemaat yang sedang memuji Tuhan. Lalu bapak ini pelan-pelan mendekati pintu gereja itu, dan akhirnya dia memberanikan diri masuk ke dalam pintu gereja itu dan duduk di salah satu kursi di bagian belakang. Nah, saudara-saudara, ketika Pak Pendetanya berkhotbah, pada waktu dia mendengar firman Tuhan, hati bapak yang sedang linglung ini, yang sedang bingung, yang sedang depresi berat ini, tersentuh oleh firman Tuhan. Dan kita yakin pasti oleh pekerjaan Roh Kudus. Waktu itu dia merasa ada satu perubahan dalam hatinya. Dia merasa bahwa ada satu kekuatan, satu harapan yang muncul dalam hatinya. Dan akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Setelah ibadah selesai, dia kembali didoakan dan dibimbing oleh Pak Pendetanya pada waktu itu. Saudara, sejak itu akhirnya si bapak ini sembuh, ya. Dia sembuh, dia kembali memiliki suatu harapan yang luar biasa. Dia memiliki semangat hidup, dia kembali memiliki suatu keberanian untuk menghadapi hari-harinya, dan akhirnya dia benar-benar kembali bangkit di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mau bandingkan para psikolog, para psikiater yang belajar ilmu psikologi yang luar biasa dalamnya, dibandingkan dengan seorang pendeta yang cuma 2 SKS belajar tentang ilmu psikologi. Tapi kenapa di depan psikolog, kenapa di depan psikiater orang ini nggak disembuhkan, tapi justru ia disembuhkan di gereja yang dimana pendetanya cuma belajar 2 SKS psikologi. Saudara-saudara, itu rahasianya karena orang ini bertemu dengan Immanuel, bertemu dengan Yesus, sehingga ia dipulihkan. Saudara-saudara, saya nggak tahu, ya, Immanuel yang engkau percayai adalah seorang penasehat yang ajaib. Dia adalah konselor yang paling hebat. Karena itu kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya kondisi yang menyedihkan, saudara, jangan tunda, datang kepada dia, ceritakan kepada dia, berdoa minta kekuatan daripadanya. Saya yakin Tuhan akan menolong saudara. Lalu kita lihat yang keempat, identitas yang keempat yang dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah Immanuel itu akan disebut juga Allah yang perkasa. Saudara-saudara, kata perkasa di sini diterjemahkan kurang tepat. Kata perkasa sebenarnya ada kaitan erat dengan kata berkuasa, ya. Sebab ia menjadi perkasa kalau dia berkuasa. Kalau dia tidak punya kuasa, nggak mungkin ia disebut perkasa. Nah, pertanyaannya, apa yang mau disampaikan Tuhan lewat identitas Allah perkasa ini, saudara? Identitas Immanuel yang keempat ini sebenarnya menyatakan kepada kita bahwa Allah sebenarnya berkuasa atas segala kelemahan kita. Allah Immanuel itu berkuasa atas hidup kita. Allah Immanuel itu juga berkuasa atas segala penyakit kita, ya.
Itu maksudnya. Itu sebabnya selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia ini, Ia berkuasa menyembuhkan orang sakit, Ia berkuasa menyembuhkan orang buta, Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh, orang timpang, Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan Dia juga berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Jadi Immanuel yang memiliki identitas sebagai Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang berkuasa atas segala kelemahan manusia. Jadi Allah yang perkasa itu, atau Allah yang berkuasa itu, Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diri kita, diri saya, diri saudara. Saudara-saudara, ini yang keempat. Sekarang kita lihat atribut atau identitas Immanuel yang kelima. Ya, saya menuliskan bahwa Immanuel itu juga akan disebut Bapa yang kekal. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita memiliki Bapa yang kekal. Saudara, Bapa kita di dunia ini boleh mati, pemimpin kita di dunia ini boleh mati, saudara. Ayah kita, bapak kita boleh mati di dunia ini, tapi Bapa kita di surga tidak akan pernah mati. Begitupun dengan Yesus sang Immanuel itu. Yesus boleh disalibkan di dunia ini, Yesus boleh dimatikan di dunia ini, tetapi Ia bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, sebab Dia adalah Allah yang kekal. Ya, Dia adalah Immanuel, Bapa yang kekal itu. Dan kekekalan itulah yang ditawarkan oleh sang Immanuel itu kepada saudara dan kepada saya. Saudara, jadi sebenarnya kita nggak ada alasan lagi untuk takut. Sebenarnya kita nggak perlu khawatirkan dengan hal-hal sesuatu yang fana di dunia ini. Ya, kita nggak perlu takut berlebihan terhadap sesuatu yang sementara. Kenapa? Karena di seberang sana kekekalan telah disiapkan untuk kita. Dia yang kekal, Bapa yang kekal itu, Immanuel yang kekal itu telah menanti kita, sehingga nanti di sanalah tempat kita. Karena itu kalau hari ini bisnismu merosot, pendapatanmu menurun, ekonomimu sulit, engkau bahkan sakit-sakitan, saya mau kasih tahu, jalani saja, hadapi saja, ya, pasrahkan saja, ya, walaupun kau harus berjuang, tapi kau tetap tidak bisa juga, nggak usah khawatir. Waktu kita terlepas dari dunia ini, ketika hidup kita nanti terlepas dari dunia ini, Dia yang kekal, Bapa yang kekal itu menanti kita, dan di seberang sana ada kekekalan yang selama-lamanya buat kita. Sekarang kita lihat identitas Immanuel yang terakhir, yaitu yang keenam, bahwa Immanuel juga akan disebut Raja Damai. Karena Ia adalah Raja Damai, maka Ia tidak perlu berperang untuk mempertahankan kerajaannya. Karena Ia adalah Raja Damai, maka Ia tidak perlu berperang untuk memperluas kerajaannya. Yang Immanuel lakukan justru sebaliknya, Ia mendamaikan banyak orang dengan dirinya. Dan pendamaian itu Dia lakukan di atas kayu salib, ya, dengan mengorbankan dirinya dan menyediakan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Jadi saudara, tidak ada satupun raja yang seperti Dia, ya. Tidak ada satu raja di dunia ini yang bersifat mendamaikan orang dengan dirinya. Kebanyakan raja-raja dari zaman dulu sampai hari ini, ambisinya hanya untuk berperang, ambisinya hanya untuk menjajah, ambisinya hanya untuk menguasai, diktator, dan ambisinya hanya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi sang Immanuel yang disebut Raja Damai ini, ambisinya cuma satu, Dia ingin kau berdamai dengan dirinya. Lewat kematiannya engkau didamaikan. Saudara-saudara, kalau hari ini sang Immanuel itu Allah beserta kita, maka ketahuilah itu artinya Dia sedang ingin engkau berdamai dengan Dia. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah berdamai dengan Dia? Hanya engkau yang bisa jawab. Jika engkau sudah berdamai dengan Dia, puji Tuhan. Tapi kalau engkau belum berdamai dengan Dia,
Ingat, ini waktunya, ini saatnya. Ya, engkau perlu datang kepadanya, mengakui segala dosamu dan mohon pengampunan atas dosa-dosamu dan menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Inilah 6 identitas, 6 atribut daripada Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba bersyukur karena boleh mengetengahkan firman Tuhan ini. Seringkali kami memikirkan Immanuel itu sebatas salah satu gelar, salah satu nama yang begitu sempit. Tapi hari ini Yesaya menuliskan siapa sesungguhnya Immanuel itu. Dia ada memiliki identitas, paling kurang ada 6 yang dituliskan oleh Yesaya. Kiranya dengan pengenalan kami akan identitas dan atribut daripada Immanuel ini, kami tidak akan takut lagi, sebab Dia begitu sempurna menjadi Immanuel bagi kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dan kami semua yang sedang menantikan dan merayakan kelahirannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus, di dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan sakramen perjamuan kudus, ini adalah sebuah simbol yang mengingatkan kita peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tuhan berkata bahwa tubuh telah dihancurkan bagi kita dan darahnya telah dicurahkan bagi kita. Nah, supaya kita bisa memperoleh berkat daripada tubuh dan darah Tuhan yang ditumpahkan, yang dihancurkan 2000 tahun yang lalu, hari ini kita melakukannya secara simbolis. Dan tidak hanya secara simbolis, ketika kita makan dan minum, maka secara spiritual, secara rohani, roh dan jiwa kita terus dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus sampai Ia datang. Karena itu mari kita koreksi hati kita. Apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa? Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus
satu-satunya juru selamat dan Tuhan atas hidup kita. Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada perenungan yang lebih dalam, bahwa sebelum kita makan dan minum, mari kita koreksi siapa kita. Mari kita kembali kepada Tuhan dan berelasi dengan Dia. Karena itu mari kita berdoa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Salib Hina. Kita naikkan 2 bait saja, bait pertama dan bait kedua, untuk mengantarkan kita kepada doa pengakuan dan doa kelayakan dari Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Di bukit Golgota nampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Bait yang kedua. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, inilah kami manusia yang berdosa ini, tidak layak berhadapan dengan Tuhan, bahkan juga tidak layak semeja dengan Engkau. Engkau telah mengorbankan hidupmu yang suci, darahmu yang kudus, demi pengampunan akan dosa kami. Sekarang kami sebentar lagi makan dan minum. Kami tidak hanya mengenang, mengingat, tapi ini ada satu perjanjian antara iman kami dengan Tuhan yang mati tidak bagi kami. Karena itu Tuhan, biarkanlah Engkau terus mengoreksi kami. Ampuni segala dosa kami yang tidak berkenan di mata-Mu. Segala sikap dan perbuatan, tutur kata yang tidak berkenan Tuhan, Kau hapuskan dan Kau sucikan. Biarlah ketika kami makan dan minum, setiap orang dilayakkan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas kematian-Mu yang menyelamatkan kami dan yang olehnya kami memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan saya undang kita untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita pegang roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya bagimu. Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau juga yang telah bangkit bagi kami. Dan oleh kematianmu dan kebangkitanmu memberi satu harapan bahwa ada masa depan bagi kami. Kami tidak takut lagi dengan hidup di dunia ini, bahkan tidak takut lagi dengan maut sekalipun. Sebab kebangkitan Kristus menjamin hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena itu Tuhan, terus kau persekutukan kami baik dengan kematianmu dan juga dengan kebangkitanmu. Dengan demikian kan kami bertahan sampai akhir, sampai kami berjumpa dengan Sang Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang telah ambil bagian dalam perjamuan ini. Teguhkan imannya, teguhkan panggilannya, dan teguhkan perjanjian Tuhan atasnya, sehingga ia tetap berharap sampai akhir bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menerima anugerah yang khusus ini, yang tidak banyak orang menerimanya. Kau telah mengaruniakannya bagi kami sebagai jaminan yang mengingatkan kami akan Sang Juru Selamat yang telah datang itu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas perjamuan suci yang sudah kami terima bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang yang penuh keberanian, penuh harapan, karena Allah telah beserta kita. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya.
Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan saat teduh dan sampai ketemu pada hari Minggu yang akan datang. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, Minggu 20 Desember, bersama keluarga besar GPKI Kelapa Gading. Kami kena percaya, meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online, tetap mendatangkan berkat Tuhan bagi setiap kita masing-masing dan juga keluarga kita. Izinkan saya, Andi, untuk menyampaikan beberapa warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, kami hendak mengumumkan bahwa kebaktian doa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember ditiadakan. Bapak Ibu dapat berdoa masing-masing di rumah bersama keluarga juga menyambut malam Natal tentunya. Dan pada tanggal 25 Desembernya kita sudah merayakan Natal. Kita akan adakan melalui YouTube channel GPKI Kelapa Gading. Pukul 9 adalah untuk anak sekolah minggu dan pukul 10.30 untuk kebaktian umum. Sebagai satu catatan, bersama dengan perayaan Natal tersebut, Bapak Ibu dapat menyiapkan lilin di rumah masing-masing untuk prosesi malam kudus yang akan dilaksanakan secara online melalui tayangan ibadah pada hari tersebut. Dan untuk pemuda remaja akan merayakan Natal bersama pada tanggal 26 Desember hari Sabtu pukul 19 melalui aplikasi Zoom. Tentunya perayaan Natal ini mendatangkan sukacita untuk semua keluarga besar GPKI Kelapa Gading dan untuk kita semua umat Tuhan yang merayakannya. Kami segenap majelis dan juga hamba Tuhan GPKI Kelapa Gading mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan juga persembahan Natal yang dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening yang tercantum di bawah ini. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.